membaca Ummul Quran. Udah kan? Udah. Baik, kita buka Qur'annya halaman 347. Kita mulai membaca di ayat 78. Dan kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan jadikan majlis tadabbur Quran Zawiyah Bubur Subuh ini sebagai oase Quran yang bermanfaat ila yaumil qiyamah. Maju-maju silakan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca, yang kita renungkan, Allah jadikan cahaya penerang akal, cahaya penerang pikiran, cahaya penerang kalbu, cahaya penerang kehidupan kita, cahaya penerang rumah tangga kita, cahaya penerang negeri kita, cahaya penerang bangsa kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan dari huruf Al-Qur'an yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan pahala yang berlipat ganda dikirimkan untuk arwah orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita, istri, anak, cucu, cicit, Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran zahiran wa batinan ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibal likli khair da'afiyah kulli syar. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak lupa kita bermohon pada Allah mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, khususnya Ayahanda Buya Ghazali Musannif, Allah anugerahkan usia panjang fi taatillah wa taatir Rasul, fi sihatin wa tamah, fi afiyah ammah, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Kita semua yang hadir Allah rahmati, Allah ampuni, Allah bimbing, Allah berikan rezeki dan anugerah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه
كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat bismillah. Nanti kita akan tadabburkan mulai ayat 99, tapi kita baca terjemahnya mulai ayat yang tadi kita baca ya, supaya kita mendengarkan terlebih dahulu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Dengarkan itu, Allah berfirman pada kita semua ya. Dialah Allah yang menjadikan untuk kita mampu mendengar. Dengar nih, yang sekarang kita dengar nih. Dengar nggak jemaah? Nah, ini Allah yang berikan buat kita. Maka gunakan akal kita, harus kita gunakan pendengaran untuk sesuatu yang Allah suka dan redha pada kita. Mengapa? Karena Dia yang berikan pendengaran. Dengan mudah Allah mencabut pendengaran dari kita, waliyadzubillah. Saat ini nih, kalau sekarang Allah mau cabut, udah switch-nya matiin, habis. Nggak bisa dengar apa-apa kita. Maka ingat ini, siapa yang memberikan pendengaran? Allah. Maka pastikan gunakan pendengaran kita untuk mendengar sesuatu yang Allah ridho. Berikutnya apa lagi? Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kalian di bumi. Perhatikan, Allah yang berikan kita pendengaran, Allah yang memberikan kita penglihatan, Allah yang memberikan kita fuad. Fuad itu apa? Bahagian hati yang paling dalam. Ya, di dalam kalbu ada namanya fuad. Kemudian kata Allah Ta'ala, namun sayangnya sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Yang mau bersyukur nih diberikan apa? Pendengaran. Diberikan apa? Penglihatan. Diberikan apa? Hati nurani. Tapi kata Allah, sayang sedikit yang mau bersyukur. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sedikit, alias yang mau bersyukur. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Allah yang menyebarkan populasi manusia di bumi ini. Dan ingat kata Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah, akan dibangkitkan di hadapan Allah. Semua apa itu mungkin terjadi? Nah, Allah dengan mudah melakukan hal itu. Berikutnya, Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan,
dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Dengerin. Allah bilang nih, Dia Allah yang menghidupkan kita, Al-Hayyul Qayyum. Dia Allah yang mematikan kita, Al-Muhyil Mumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Begitupun silih bergantinya siang dan malam, Allah yang mengaturnya, Allah yang menggerakkannya. Afala ta'qilun? Nggak ngerti-ngerti juga ya, kata Allah. Nggak ngerti-ngerti juga. Ngerti. Nah kalau ngerti, maka sadar. Jangan melakukan sesuatu yang pemilik siang dan malam murka pada kita. Jelas ini? Karena itu bagian dari ungkapan rasa syukur, ekspresi syukur kita kepada yang memberikan pendengaran, yang memberikan penglihatan, yang memberikan hati nurani, yang menyebarkan kita di penjuru bumi, yang menghidupkan dan mematikan kita, juga yang menggerakkan waktu, putaran waktu siang dan malam. Ayo. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Bukannya malah mikir, malah ngucapin ucapan orang-orang dulu. Yang bagaimana? Berikutnya. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-tulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Orang dulu tuh punya ideologi, orang kalau udah mati habis udah selesai urusannya, hidup cuma sekali di dunia saja. Kalau orang beriman kepada Al-Quran, Al-Quran memberitahukan bahwa fase kehidupan bukan hanya di dunia ini saja. Jelas? Pertama, kematian. Kedua, kehidupan di dunia. Ketiga, dimatikan lagi. Keempat, dibangkitkan dari kematian. Ya, kelima, kembali kepada Allah dengan proses pertanggungjawaban. Di mana ayat ini? Quran surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kemudian fa ahyaakum. Kemudian tsumma yumitukum. Kemudian tsumma yuhyikum. Kemudian tsumma ilaihi turja'un. Itu. Nah, kalau orang-orang yang udah sampai kepadanya Al-Quran, ayat ini berpesan, udah nggak boleh lagi punya pemahaman, ideologi, apalagi keyakinan seperti keyakinan orang-orang dulu yang belum sampai pada mereka Al-Quran. Orang-orang dulu selalu mengembar-gemborkan aidza kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Tuh orang-orang dulu tuh yang belum turun pada mereka Al-Quran. Mereka bilangnya apa? Emang kalau kita udah jadi tanah, badan kita udah tinggal tulang, terus kita bisa dibangkitkan lagi? Nah, itu ucapan orang-orang dulu. Tuh. Baik. Apalagi ucapan orang dulu? Sungguh yang demikian ini sudah janjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dijelasin kalau kematian itu nanti akan ada lanjutannya, kebangkitan, kemudian pertanggungjawaban. Mereka bilang memang ini persis apa yang udah dijanjikan pada kami juga pada orang-orang tua kami. Iya, sebelum ini udah ada memang informasi begini, tapi kami dan orang-orang tua kami meyakini bahwa itu hanya sekedar dongeng. Ayo, sekarang saya mau tanya kepada Bapak jamaah sekalian, ini Al-Quran informasi yang pasti atau dongeng? Pasti. Ini informasi dalam Al-Quran yang kemarin Ustaz Hamzah sampaikan dalam kajian Jumat kemarin, bahwa Nabi beritahukan Al-Quran ini fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Al-Quran ada berita-berita masa lalu yang terjadi sebelum kita. Wa khabaru ma ba'dakum, dan informasi
yang terjadi di tengah kalian, bahkan setelah kalian, dan semua pasti terjadi. Sampai saat ini Pak, ilmuwan bahkan kebanyakan non-muslim meneliti berita-berita Quran. Rupanya terbukti seiring perjalanan waktu terungkap lagi hal yang baru yang sumbernya dari Al-Quran. Dulu 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran turun, orang bertanya-tanya apa ini berita, apa itu berita. Nah sekarang tuh kan Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, beliau menukil dari Sayyidina Ali gurunya. Sayyidina Ali dari gurunya siapa? Baginda Rasul, bahwa Al-Quran yufassiruhuz zaman. Al-Quran tuh isinya akan diungkap. Arti tafsir diungkap, dibuka oleh siapa? Oleh waktu, oleh zaman. Setiap itu akan ada lagi, akan ada lagi, akan ada lagi. Lihat itu gambaran Al-Quran. Nah kalau mereka orang dulu, dongeng doang, begitu lagi. Coba, ayo berikutnya. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad SAW, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Kata Allah bilang sama Rasul, coba Rasulku bilang sama mereka, tanya sama mereka, limanil ardu wa man fiha, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ayo tanyakan kepada mereka, bumi ini dan apa serta siapa yang ada di atas bumi ini milik siapa, kalau kalian memang mengerti dan yakin akan hal ini. Ayo, apa jawabannya? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Mereka pasti bilang, iya, mereka bilang ini bumi dan isinya milik Allah, karena mereka tahu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah gak ada yang mampu menciptakan bumi dan isinya. Iya, mereka tahu itu semua. Nah kata Allah, afala tadzakkarun. Lalu kenapa kalian gak ngerti-ngerti juga, gak bisa ngambil pelajaran juga dari perintah dan kehendak Allah dalam kitab sucinya. Contoh sekarang nih, kita sekarang nih, anggap ini ayat baru sampai di tengah kita. Orang semua tanya nih, pemerintah, rakyat jelata, pejabat, orang kaya, apa semua tanya, ini bumi milik siapa? Pasti bilang milik Allah. Tahu tuh. Ente milik siapa? Anak milik Allah. Tahu tuh. Tapi urusan di kehidupan dunia nggak mau diatur sama Allah. Bikin aturan, Tuhan udah bikin aturan rumah tangga, aturan pemerintahan, aturan ekonomi, aturan negara. Tuhan udah bikin aturannya. Di mana? Dalam Al-Quran. Oh ada. Dalam Al-Quran urusan pemerintahan ada. Nanti kapan tema kita baca di sini. Kajian tentang ayat-ayat pemerintahan, ayat-ayat politik dalam Al-Quran. Ada, karena Allah pencipta alam semesta. Saya mau tanya sekarang, kalau orang mau bikin produk lalu ingin dipakai oleh masyarakat, bikin yang bagus, itu pasti kan? Ya, ada budgetnya, harga sekian, pasaran sekian. Saya mau tanya, supaya benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya, dia bikin nggak yang namanya modul panduan? Bikin nggak? Bikin. Buku petunjuk bikin nggak? Anda beli handphone, ada buku petunjuknya nggak? Ada. Anda beli AC, ada buku petunjuknya nggak? Anda beli mobil, ada nggak buku petunjuknya? Beli motor, ada nggak? Begitupun Allah. Dia Allah yang pertama mengajarkan kita menciptakan bumi dan isinya, maka Allah bikin aturan-aturannya. Bikin bagaimana pengguna langit dan bumi supaya hidup tentram sejahtera, thayyibin, nggak susah, nggak sudah ada. Cuma ini masalahnya, afala tadzakkarun. Lalu kenapa ketika kalian meyakini bahwa Allah pemilik langit dan bumi, tapi juga nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, nggak inget-inget, nggak mau ambil pelajaran dari itu semua? Berarti ada masalah nih di otak, di akalnya, ada masalah di pikirannya nih. Baik, berikutnya. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW,
Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad SAW, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, Rasul Muhammad coba tanya, man rabbus samawati wal ardh? Siapa pencipta, penguasa langit-langit yang 7, penguasa singgah sana kerajaan Allah? Siapa pemiliknya? Siapa penciptanya? Semua pasti bilang Allah. Lillah, milik Allah. Nah, ente udah paham, udah tahu, kenapa nggak bertakwa kepada Allah? Coba, ini ada masalah apa di ente punya pikiran dan akal? Atau adakah hijab yang menutup mata, hijab yang menutup telinga, hijab yang menutup hati sehingga nggak mau bertakwa kepada Allah, padahal tahu, sadar bahwa ini semua milik Allah? Itu pertanyaan. Dan coba dialog Al-Quran itu, cara Al-Quran mengajarkan orang membuka pikiran itu bagaimana? Coba buka mindset berpikir Anda, gitu loh. Ibaratnya gitu. Buka cara berpikir Anda. Anda sadar ini milik Allah tapi nggak mau ikut aturan pemilik. Gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Kita cuma timbang numpang di langit bumi Allah ini. Numpang, ngontrak, kalaupun ibaratnya ngontrak di buminya Allah. Kok nggak mau nurut sama yang punya? Lah bagaimana coba? Entar kalau diusir dari bumi Allah, mau tinggal di mana? Hah? Di mana ada tempat yang bukan milik Allah? Kan begitu nanti. Afala tattaqun? Afala tattaqun? Ayo dengarkan lagi Allah berfirman. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi. siapakah yang tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi atasnya jika kalian mengerti. Coba Rasul Muhammad tanya lagi sama mereka. Ayo, ini pertanyaan saya bacakan pada Anda semua. Man biyadihi, di tangan siapa? Malakut kulli syai', kerajaan, kepemilikan, kekuasaan segala sesuatu di tangan siapa adanya? Hah? Di tangan siapa? Allah. Allah sebagai sang penguasa mutlak itu mampu yujir, memberikan perlindungan. Allah mampu memberikan perlindungan. Wala yujaru alaih, Allah enggak perlu perlindungan karena Allah yang memberi perlindungan. In kuntum ta'lamun, tapi itu bisa Anda pahami sekiranya kalian betul-betul mengerti dan meyakini. Lalu Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, maka bagaimanakah kamu sampai tertipu? udah paham bahwa kekuasaan milik siapa? Allah. Milik siapa rezeki? Milik siapa? Allah. Lah udah paham, udah ngerti, kok masih bisa kena sihir juga? Ini kata-kata sihir itu maknanya orang yang tertutup matanya. Sihir itu kan menutup mata, ya. Kenapa bisa ketipu juga? Hah? Kenapa bisa kesihir juga sama glamornya dunia? Makanya Rasul ingat dalam Quran surah Thaha, apa kata Allah Ta'ala? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatad dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Tuh, Rasul aja, Rasul, ya Rasul nih, manusia yang sempurna, diingatkan oleh Allah, di warning oleh Allah, wahai Rasulku, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan ente plototin ente punya mata. Tuh, itu bahasa kita tuh. Rasul, jangan ente melototin ente punya mata. Kemana? Ke perhiasan-perhiasan dunia yang aku berikan nikmat kesenangan sementara pada mereka. Orang-orang kafir
yang Allah berikan mereka fitnah linaftinahum fi, fitnah berupa dunia, perhiasannya. Jangan matamu melotot ke sana wahai Rasul. Itu cuma nikmat sementara. Kenapa? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki Tuhanmu ya yang sejati itu nanti lebih baik dan lebih kekal, lebih dari kenikmatan dunia. Coba renungkan, Pak. Kita melihat kenikmatan dunia itu indahnya bukan main. Lalu bagaimana kenikmatan akhirat? Coba, punya mobil mewah, rumah mewah, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Itu hati kita suka. Punya kehidupan serba ada, serba enak, naik pesawat pribadi, mau kemana-mana naik helikopter, enak. Ya, sabar. Kalau Allah belum berikan rezeki itu buat kita, ada rezeki yang lebih berharga, yang lebih baik, yang lebih kekal. Nanti rumah kita bukan di dunia. Ya, di dunia kalaupun enak-enakan itu bonus dari Allah. Tapi enak seenak-enaknya dunia, semua isinya ujian. Semua isinya ujian. Jadi penguasa enak, dilayanin, diikuti mauannya, ingat ujian. Coba kita belajar nih dari pemimpin kita, coba. Berkuasa sekarang hidupnya tiap hari dihina-hina. Coba, ya, apalagi sampai terungkap kebohongan. 7 turunan malu nyebutin dia sebagai kakeknya. Betul gak? Sekarang kita alhamdulillah bangga, aneh, anaknya Buya Ghazali, cucunya Haji Sani, cucunya Haji Ilyas, senang kita. Kenapa? Karena kita dengar dan sebutan tentang orang tua kita baik-baik semua. Betul nggak? Coba kalau punya orang tua yang sebutannya jelek, gimana kira-kira kita? Ente anaknya itu ya? Oh bukan, itu encing aneh. Paling begitu. Encing katanya. Bukannya itu kakek ente? Enggak, itu kakek samping. La ilaha illallah. Malu nyebutinnya kita. Betul nggak nih? Kakek samping katanya. Kalau orang baik, kita sambung-sambungin malah. Ya, orang baik, sebentar baik-baik ini kita sambung-sambungin. Ente dari mana? Dari sini. Oh, daerahnya itu, Fulan bin Fulan. Nah, ya itu masih kakek saya itu. Padahal kakek berapa? Tahu kakek mana? Saudara sepupunya kakek kita itu, saudara sepupunya kakek kita sebutin kakek kita. Ya Karim. Tuh sebutan itu. Itu jaga nama tuh, nama tuh. Itu baru dunia. Nanti bagaimana di akhirat? Allahu Akbar. Tuh lihat, ya. Baik. Berikutnya, padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Ini yang masalah. Kebenaran udah datang, saudara. Al-Quran udah sampai, tapi sayang banyak yang bilang bohong. Masih ada buku lain yang lebih benar, masih ada riwayat lain yang lebih sahih dari Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini penyebabnya rupanya. Baik, terus Allah tidak mempunyai anak, tidak ada Tuhan yang bersamanya. Allah nggak punya anak, nggak ngangkat anak, nggak perlu anak, dan nggak perlu Tuhan lain menjadi pendamping Allah. Tidak. Allahu wahdah la syarikalah, tunggal esa sendiri, nggak butuh yang lain. Itu Allah. Allah wahdah la syarikalah. Ayat. Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka Kenapa? Kalau namanya Tuhan udah lebih dari satu, masing-masing Tuhan mau jadi madhab. Ini la zahaba itu madhab. Jamaah, la zahaba itu madhab. Dengerin, Allah nggak butuh anak, Allah tidak beranak pinak, Allah tidak mengangkat anak, dan Allah nggak perlu ada Tuhan atau sesuatu yang dituhankan bersama Allah.
Awas itu, dengerin. Ini kaidah Quran. Kenapa? Dengerin, ini gunakan akal kita nih. Ini alasannya. Allah kasih alasan. Kenapa? Idzan la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada misalnya Tuhan bersama Allah sama-sama bisa mencipta, dengerin ya. Tuhan artinya bisa mencipta. Kan inti utama, ciri utama Tuhan itu mampu mencipta tanpa ada contoh yang sebelumnya. Itu namanya khalaq. Mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau ada yang bisa menjadi seperti Tuhan, mencipta, dengerin ya, pasti setiap Tuhan akan menjadikan itu sebagai tempat rujukan, tempat orang kembali alias mazhab. Contoh nih ya, ini ada handphone nih, lihat nih, yang satu Samsung, terus yang bikin Samsung itu bikin Samsung tuh ya, yang satu bikin lagi Sharp. Coba masing-masing banggain mana kira-kira? Masing-masing promoin mana kira-kira? Ada nggak Samsung promoin Sharp? Enggak. Ada nggak Sharp promoin Samsung? Enggak. Itu maksudnya la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan akan bermazhab, akan menjadi mazhab bagi apa yang dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Satu Tuhan dengan Tuhan lain pasti mau lebih tinggi dari yang lain. Jelas tidak? Jelas tidak nih? Itu sudah tabiat. Itu sudah cetakan. Setiap ada pertandingan, ada perbandingan, pasti satu dengan yang lain mau tampil beda. Jelas tidak? Jelas tidak? Yes. Guru sama guru udah mulai modelnya. Benar nggak ini? Ya, kiai sama kiai, ribut. Walaupun gak ribut, cuman pasti apa? Pasti kepengen lebih dari yang lain. Ormas satu dengan yang lain, mau tampil beda dari yang lain. Kalau udah ada sekutu, pasti mau tampil beda, walaupun gak ribut. Mau tampil beda. Makanya Allah beritahukan, Allah tidak beranak pinak. Artinya Tuhan tidak bersilih ganti, tidak berregenerasi. Kenapa? Kalau punya anak, nanti Tuhan yang berikutnya kepengen sesuatu yang bikin yang baru dari Tuhan yang sebelumnya. Betul tidak? Presiden ya punya ikatan dengan presiden sebelumnya, melanjutkan program-program presiden atau raja yang sebelumnya. Betul tidak? Tapi dia melihat perkembangan, pengen bikin yang baru. Pengen nggak? Lalu kalau ada Tuhan, bagaimana kira-kira? Setiap zaman itu Tuhan akan bikin aturan-aturan baru. Betul nggak? La zahaba, jadi mazhab deh. Mazhab Tuhan A, mazhab Tuhan B. Nah sekarang nih, ini realnya nih. Setiap mazhab merasa menjadi Tuhan. Setiap kelompok merasa menjadi Tuhan. Pengen pengikutnya semua memuja dia. Betul tidak? Ini dongeng apa nyata? Inilah tauhid. Allah Esa, wahdah. Wahdah. Wahdah la syarikalah. La syarikalah. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, terus. Maka dengerin jemaah. Ini Al-Quran adalah firman siapa? Allah yang tidak mau ada tandingan, yang tidak boleh ada bandingan, yang tidak mau ada sekutu, yang tidak mau dimadu. Itu juga Al-Quran berlaku. Quran tidak mau dimadu. Quran gak boleh ada tandingan. Quran gak boleh ada samaan. Quran gak boleh ada mirip sama yang lain. Tidak boleh. Begitupun kita yang mengimani Al-Quran harus punya keyakinan seperti itu. Kebenaran cuma satu, tunggal, esa, tidak bercabang, tidak beranak pinak. Kebenaran hanya satu. Dari mana? Dari firman-Nya Allah yang satu, yang esa, yang tunggal. Jelas tidak jamaah? Jelas tidak? Kalau ada orang yakinin, enggak kan bukannya ada hadis. Ada hadis.
Itu bukannya kalam Rasul. Ya, itu riwayat kalam Rasul. Tidak ada bandingan dengan Quran. Nggak ada. Boleh nggak disandingkan hadis dengan Quran? Tidak boleh. Quran tidak mau dimadu. Wahdah, la syarikalah. Jelas tidak? Baik, berikutnya. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib. Subhanallah ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari kekurangan. Maha suci Allah dari ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari berbilang-bilang. Maha suci Allah dari tidak adanya pengkultusan. Maha suci Allah amma yasifun dari apa yang mereka sifati. Allah bersih. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin kurang. Allah maha suci dari apa yang mereka sifati. Ini yang perlu kita pahami. Ya, berikutnya. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dari mata kita, juga yang tampak. Sedangkan apa yang tampak di mata kita terbatas. Betul tidak? Nih tembok. Ada penghalang tembok dulu. Baru tembok doang nih. Sebelah tembok kita nggak bisa lihat. Di belakang saya nggak bisa lihat. Ini kayu nih, belakang saya kayu. Di dalam kayu ini kita nggak bisa lihat. Apa isinya dalam sini? Ada kehidupan atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi Allah alimul ghaib. Apa yang gaib dari mata kita, Allah maha mengetahuinya. Bahkan yang syahadah yang kita saksikan itu masih ada yang nggak kelihatan lagi. Allah maha tahu. Coba, nih apa yang terlihat sekarang nih semua kita bisa lihat. Tapi di dalam-dalamnya yang kita lihat itu kita nggak kelihatan lagi. Allah itu semua tampak. Maka kata Allah Ta'ala amma yusyrikun. Allah maha tinggi. Ya, Allah maha tinggi melewati segala yang tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Yang mereka sekutukan nggak ada apa-apanya, Allah di atasnya. Apa saja, siapa saja, Allah Ta'ala amma yusyrikun. Itu. Berikutnya. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad SAW, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Allah bilang kepada Rasulnya, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Tuhan, sekiranya kau mau perlihatkan padaku apa yang diancamkan pada mereka, Rabbi, Tuhanku, jangan jadikan aku berada dalam kelompok orang-orang yang zalim. Lihat ini, Allah ajarkan Nabi meminta satu permintaan. Apa itu? Sekiranya Allah mau memperlihatkan kepada Nabi apa? Semua apa yang ada nih dari apa yang Allah ancamkan pada mereka, dari siksa ini, siksa itu, ini dan itu. Allah bilang Nabi minta satu hal, jangan masukkan aku dalam golongan mereka semua. Tuh. Alhamdulillah, ini doa yang sangat dahsyat. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Sekalipun kita masih zalim juga, tapi minta doa sama Allah Ta'ala, jangan jadikan kita masuk rombongan orang-orang zalim. Saya mau tanya jemaah, jujur aja kita mau merenung nih. Ini kira-kira kita zalim sih sama diri sendiri? Zalim nggak? Zalim nggak gitu ya? Allah. Sama Quran kita masih zalim nggak? Sama istri kita masih zalim nggak? Sama suami, ibu-ibu masih rasa zalim nggak sama suami? Hah? Sama tetangga, sama orang tua, sama anak. Tapi Allah ajarin doa, Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Tuhan, jangan masukkan aku, jangan jadikan aku berada di zona dan kelompok orang-orang yang zalim. Sekalipun kita masih sadar bahwa kita masih berbuat zalim. Itu.
Makanya ngomongnya sembarangan. Orang ngomong biarin dah gue neraka, gue ngomong biarin gue neraka. Coba, jangan. Walaupun kita tahu kita orang jelek, jangan kita pernah ucap apalagi berdoa kita masuk orang-orang jelek. Ngerti nggak jemaah? Kenapa coba? Kenapa coba alasannya? Jamaah, sekalipun kita sadar kita melakukan kezaliman, sadar nih, kita mencuri, kita nyakitin, kita ini, kita itu, tapi kalau orang sebutin kita begitu, mau nggak? Hah? Kita nih, contoh misalnya kita orang zalim nih, kita pencuri, kita koruptor, kita ini, kita itu, ya, tahu, tapi orang bilang dasar lo koruptor, dasar lo ini, mau gak kita? Kagak mau kan? Ditunjuk orang aja nggak mau, apalagi kalau Allah sampai masukin kita bersama mereka. So, tukang bohong tuh, tukang tipu, dia tahu itu barang tipuan, ya, tapi dilaporin sebagai penipu, mau nggak dia? Nggak mau kan? Lapor balik tuh, coba. Padahal bukti udah 99,9 palsu, tapi nggak mau dibilang tukang malsuin. Yang nyaksiin bikin palsu ada, tempatnya masih ada, tapi kagak mau dibilang apa? Gengsi, betul nggak? Jaim, jaga image. Apalagi ini Allah ajarkan nih kepada Rasulnya, minta kepada Tuhan jangan sampai kita dimasukin dalam kelompok orang-orang zalim. Apa doanya? Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Walaupun kita ngakuin kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, aku nggak tuh inni kuntu, aku nggak tuh minaz zalimin, tapi itu pengakuan bahwa memang kita salah, masih banyak kezaliman yang kita perbuat, tapi doa juga jangan sampai masuk rombongan orang-orang zalim. Jelas tidak? Baik, berikutnya. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu wahai Rasulku apa yang kami ancamkan kepada mereka. Iya dong, Allah pasti mampu, betul nggak? Memperlihatkan kepada Rasul, memperlihatkan kepada Nabi apa yang Allah ancamkan pada mereka, bisa. Tapi bukan itu cara Allah mendidik Nabi kita Muhammad, menumbuh kuatkan imannya, bukan dengan cara begitu. Tapi dengan apa? Kalau udah tahu orang-orang yang zalim, Allah perintahkan Nabi merespon. Ada orang berbuat zalim sama kita, Allah perintahkan Nabi merespon. Apa responnya? Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dengerin nih jemaah, ini ajaran Quran nih, semoga kita bisa mengamalkan. Kata Allah, tolak, bales, tanggapin, respon perbuatan jelek dengan kebaikan. Ayo, ini nih PR-nya. Jangan tolak keburukan, perbuatan jelek dengan apa? Kebaikan. Ya Allah, ini kalau kita amalin hidup indah nggak kira-kira? Ini kalau kita amalin nih hidup indah nggak kira-kira? Hah? Pulang dari ngaji nih, PRT, bini marah-marah, enggak? Bini marah-marah, perut lapar, ya? Kalau di sini mending ada sarapannya, perut lapar nih, pulang ke rumah lagi puyeng, bini ngoceh-ngoceh. Kalau ayat ini yang kita pakai, kira-kira hidup gimana kira-kira? Bini marah-marah, ya udah nih, gue bagi duit 1 juta. Nah, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Itu bini lagi marah-marah, gimana kalau lagi baik-baik? Es teh manis, tuh lihat coba. Sama temen lagi emosi, lagi kesel, ya, ngomongin kita jelek. Sikapnya buruk sama kita balas, lu ngapa sih marah-marah sama gua? Apa lu? Iya lu ngapa marah-marah sama gua? Ngapa? Ujuk-ujuk kok marah-marah? Lu kagak tahu? Begini.
Ya udah, nih duit 100.000. Kira-kira gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Allahu Akbar. Ini ayat yang kita pakai nih. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Lawan, tolak, respon, tanggapin keburukan, perbuatan buruk dengan kebaikan yang lebih lagi dari keburukan. Allahu Akbar. Bukan dengan yang sama, bukan, dengan yang lebih baik. Allahu Akbar. Nahnu a'lamu bima yasifun. Rasul, kami lebih mengerti dengan apa yang mereka sifati. Mereka orang-orang kafir, orang musyrik mensifati Allah dengan segala hal, bahkan berbuat jahat kepada Allah Ta'ala, tidak usah dibalas. Karena kami tahu bahwa apa yang mereka sifati itu recehan. Ya, recehan, nggak ada nilai apa-apa. Baik, jangan lupa ngadepin orang yang berbuat jahat, ngadepin orang yang berbuat jelek dengan doa juga. Apa doanya? Ucapkan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ayat terjemahnya apa? Dan berdoalah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Hamazat itu disebutkan maknanya bukan hanya bisikan, tiup-tiupan, angin-angin yang mengarah kepada perbuatan setan. Lawannya hamazat, nafahat. Allah punya nafahat, nafahatur rahman. Makanya di sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ingat, Allah punya angin-angin sejuk yang membawa ketenangan, membawa keberkahan, membawa kebaikan. Sebagaimana setan punya tiup-tiupan dan bisikan. Maka kata Nabi, ala fata'arradu laha, sepanjang tahun nih, sepanjang hari ada waktu, ada tempat, di situ ada angin hembusan rahmat, maka masuklah ke sana, jemput dirimu, jemput dia, datangkan, tampakkan dirimu, mengambil angin-angin itu. Contohnya nih, ada pengajian, lihat, ada pengajian itu di sini nafhat Allah sedang berhembus. Jemput dia supaya hati semakin tenang, hidup semakin tentram. Itu namanya apa? Nafahatur Rahman. Naam. Baik. Nah, ini yang akan kita renungkan ya. Terus, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Dengerin, orang nih kalau udah datang kematian, apa permintaannya? Rabbirji'un, Tuhan balikin saya lagi dong ke dunia. Balikin lagi dong ke dunia. Untuk apa? Agar supaya saya bisa beramal soleh, berkarya yang bagus, amal yang baik yang dulu saya tinggalin. Enak gak kira-kira? Kalau udah meninggal dunia, ngomong gitu enak gak kira-kira? Gimana kira-kira respon Allah Ta'ala? Respon Allah gimana kira-kira kalau kita minta, Tuhan balikin saya, Tuhan balikin saya ke dunia bentar aja, barang seminggu Tuhan. Enak gak kira-kira? Setelah tahu tuh begitu rasanya dikubur, melihat banyak penampakan yang Allah lihat, gimana kira-kira? Baik itu penampakan yang baik atau yang buruk, dia minta Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Apa jawab Allah? Ayo. Sekali-kali tidak. Kagak bisa. Enak aja lo ngomong. Kita balikin, kagak, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Tidak mungkin. Awas, di daerah belahan Sumatera ke sana tuh banyak lagi rame nih. Ya, ada orang ya, tahu-tahu suaranya berubah. Suaranya jadi ngomong bahasa Arab, bahasa apa? Ditanya dari mana? Anak, saya Syekh Fulan, saya sahabat Fulan, saya Fulan Fulana Sarifah.
Jadi ada yang merasuki gitu, ngakunya itu ruhnya sahabat, ruhnya ahli bait Nabi. Bohong, itu jin. Kenapa? Kalau orang udah mendatang kematian, nggak lagi bisa balik ke dunia, apalagi ngamalin amalan-amalan kebajikan, nggak bisa. Terus, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. nggak bisa kalau udah meninggal dunia ngomong begitu tuh omongan doang, dalih doang, angan-angan doang. Kenapa? Orang kalau sudah meninggal dunia ada dinding depannya, dinding di atasnya, dinding di sampingnya, dinding di bawahnya. Itulah namanya alam barzah. Ngerti coba? Anda gambarkan barzah itu gimana kira-kira? Pemisah. Di dalam Al-Quran ada cerita, ada pemberitahuan tentang apa? Ada laut yang ada dindingnya. Pernah tahu ayatnya? Ada air dua, yang satu asin, satu tawar. Lihat tuh, ada warnanya berbeda. Itu ada dindingnya tuh. Tapi kalau dipegang tembus nggak? Tapi nggak bisa apa-apain, nggak bisa nyatu tuh, nggak bisa nyatu. Tuh, itulah gambaran orang kalau sudah meninggal dunia, sudah ada dindingnya, ada pemisahnya. Maka nggak mungkin dia bisa kembali ke dunia lagi. Dengar, iya dengar, dia dengar iya. Apa yang kita omongin dia dengar. Tapi kita nggak bisa dapat jawaban. Kenapa? Ada dinding pemisah, dimensi yang berbeda. Sampai kapan? Hari kebangkitan. Nah, ini sebuah pesan nih. Biar nggak nyesel kayak begini, kita pulang lagi ke dunia, kita balik ke dunia. Sekarang jangan ulur-ulur amal soleh. Jangan ada prinsip hidup kita dalam beramal tar sok, tilu nanti dulu, jangan ada. Kenapa? Karena kematian kalau sudah datang, oh sudah terlambat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah, ayo yang punya niatan beramal segera, jangan tunda-tunda. Segera kerjain, jangan besok-besok. Jangan besok, entar aja jangan. Entar jangan. Kenapa? Kalau sudah meninggal dunia nggak akan bisa kembali lagi beramal soleh. La ilaha illallah. Baik, berikutnya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Dengar ini masalah asap yang lagi rame nih. Jamaah sekalian begini, menasabkan diri kita kepada ayah kakek yang bukan ayah kakek kandung kita, itu dilaknat sama Allah. Menisbatkan nih, saya anaknya turunnya fulan bin fulan, dan itu kebohongan. Itu orang dilaknat sama Allah, haram surga untuknya, sekalipun dia beramal kebajikan sebanyak-banyaknya, haram. Ini pentingnya nih yang namanya kejujuran. Beramal soleh nih, amal soleh banyak macam-macam, tapi bohong urusan ini haram surga baginya. Sebaliknya, nuduh orang bukan anak orang itu pun sama. Ini sekarang awas, nggak suka-sukanya kita sama habaib. Ada misalnya kita nih nggak suka dengan gayanya Habib, nggak suka dengan perilakunya Habib, nggak suka dengan cara ngomongnya Habib, ya, yang mereka Habib itu mengklaim diri mereka turunan Rasul. Awas, jangan pernah urusan nasabnya kita ungkit-ungkit. Katanya Habib, kok begitu perilakunya? Katanya turunan Rasul, kok gitu kerjaannya? Antara gitu kerjaannya dengan turunan itu berbeda. Jelas sama? Ya, jelas. Urusan dia ngaku turunan Habib, silakan. Itu nggak boleh. Itu semua kita ya. Ngaku turunan Habib, nggak apa-apa.
Orang lain nggak boleh bilang bukan lo Habib, hidungmu pesek, nggak boleh. Nggak boleh menuduh orang tidak bernasab dengan apa yang dia sudah akui. Dengar itu, ya, tidak boleh ngaku-ngaku, tidak boleh juga membatalkan orang yang ngaku-ngaku. Ngerti gak? Kenapa? Karena itu bukan urusan kita. Jelas? Urusan dia dengan Allah. Dan jamaah, urusan nasab ini cuma sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengerin nih. Urusan nasab cuma sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu enggak laku. Dah. Kata siapa? Kata Quran. Bukan kata saya. Ente nggak percaya nanti Habib bisa begini, Zuriyah bisa begitu, Kiai ini bisa begitu. Itu omongan. Quran bilang beda. Dari nih, ya. Oh, kalau turunan Kiai selamat, enggak. Itu turunan bin itu lakunya di sini doang. Saya Pak terkagum pada orang Habib Pak di dalam pasar Minggu. Ini Habib pengusaha. Penghasilannya ratusan juta tiap bulan. Beliau ini berzakat, infak, sedekah 50% dari penghasilannya. Itu baru Habib tuh. Contoh Habib itu namanya. Saya tanya, Bib, ngapa begitu? Apa dalilnya Habib? Ya karena Habib. Entah di akhirat, Anda gak laku Habib ya. Anda punya Habib, gelar Habib nanti di akhirat udah gak laku. Maka di sini mumpung aneh diakui, mengakui aneh turunan Nabi, maka anak punya kemampuan lewat harta. Anak punya ilmu nih, nggak kayak ente, Ustaz. Aneh nggak punya ilmu, aneh pengusaha. Aneh mau punya amal yang aneh bisa. Nanti anak punya kakek, baginda Nabi, banggain anak sebagai cucunya, ngakuin aneh sebagai cucunya. Kalau anak cucunya dia. Minimal apa ya? Minimal anak berderma, berbagi, berzakat setengah dari penghasilan aneh. Dia punya penghasilan apa tiap bulan antara 3,5 sampai 400 juta. Tuh penghasilannya. Kecil apa gede? Gede. Kecil apa gede? Langsung dipotong 50%. 50%-nya 200 jutanya diinfakkan, dizakatkan zakat harta dia tiap bulan 200 juta. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. Dari 400 juta dikeluarin 200 juta, gede apa kecil? Gede. Nah, sekarang ngeluarin segede itu perlu hati gede nggak? Perlu. Hah? Perlu hati gede nggak? Punya dapat penghasilan 10 juta aja, ngeluarin 500.000 berat nggak? Buat beginian nih, buat beginian zakat infak sedekah berat nggak? Berat. Kalau buat jalan-jalan, buat pesta-pesta, ringan nggak? Nggak berasa. Lah, udah habis 10 juta aja. Dan itu aja. Hah? Coba dah, berbagi dah. Hah? Itu kalau nggak punya hati gede, nggak bisa. Nggak bisa. Itu dia bilang mumpung Habib aneh masih laku di dunia, aneh beramal seperti para habaib dulu begitu dia bilang. Kenapa? Dengerin nih kata Allah nih. Kalau udah ditiupkan sangkakala, berarti ini di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Fala ansaba bainahum, enggak ada lagi pertalian nasab di antara manusia. Dengerin. Bukan Fauzan yang bilang, Allah yang bilang, nggak ada lagi pertalian nasab saat sangkakala sudah ditiup. Maka jangan ada di antara kita yang tertipu diri dengan urusan nasab. Anak-anaknya fulan, anak cucunya fulan, nggak ada. Dan jangan urusin nasab orang. Dengerin. Karena kita nggak bakal ditanya tentang nasab orang. Demi Allah. Saya nggak bakal ditanya sama Allah nanti di hari setelah ditiupkan sangkakala. Fauzan, kenal Haji Khalid? Ya. Coba
Dia turun siapa? Nggak ditanya. Anak siapa dia? Nggak ditanya. Enggak. Saya aja nggak tanya, anak siapa? Karena saya, ayah saya, kakek saya, ibu saya, nenek saya, masing-masing punya urusan yang Allah bakal tanya. Nggak bakal ditanya urusan nasab. Bahkan di ayat lain, dengar itu, ayat lain, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lihat nih, nasab nih, saudara kandung. Minta tolong sama saudara kandung, lari saudaranya. Wa ummihi, ibu yang melahirkannya, dia minta tolong, nasab ibu enggak bermanfaat. Wa abihi, bapaknya, fulan bin fulan, enggak manfaat. Wa sahibatihi, teman tidurnya yang ngelonin dia, enggak bisa. Anak juga begitu juga. Kenapa? Karena bapak yang punya nasab, ibu yang melahirkan, saudara yang makan bareng, istri yang tidur bareng, anak yang main bareng, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan yang mesti diselesaikan masing-masing. Enggak laku. Wala yatasaalun, masing-masing enggak akan ada tanya lagi, ente turunan siapa? Ente bin siapa? Ente marganya apa? Ente sukunya apa? Enggak lagi ditanya di hari itu. Dan enggak ada orang yang bakal bertanya. Sekarang kenapa orang bertanya-tanya urusan nasab? Karena mau cari bergening, betul nggak? Mau cari kehormatan. Ente dari mana? Jawa. Ada Betawi. Lu berarti numpang di Betawi. Oh, lo. Kan begitu kan? Ngapa nanya suku? Biar tahu lu di bawah apa di atas gua. Kan begitu. Itu di dunia. Di hari nanti nggak laku, nggak akan ada yang bertanya tentang itu semua. Jelas ya, jamaah ya. Baik, berikutnya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung bukan yang punya turunan, bukan yang aku turunan, bukan yang ngecam-ngecam turunan. Yang beruntung yang berat timbangan amalnya sendiri, bukan amal orang lain. Timbangan amalnya berat, dia yang selamat. Tuh. Baik, berikutnya. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Siapa yang rugi? Siapa yang celaka? Turunan siapa? Nggak ada turunan. Mau Habib, mau Kiai, mau ajengan, ustadz, turunan presiden, turunan pejabat, turunan jagoan, nggak ada. Yang rugi orang yang ringan timbangan amalnya. Itu orang-orang yang pada ribut nasab tuh. Untungnya apa buat dia? Nggak ada. Nggak bikin timbangan amal dia bertambah. Yang ada malah grogotin timbangan amalnya. Betul nggak? Ngapain? Bukan urusan ente, Bang Roma. Bukan urusan ente. Urusin diri ente yang udah tua. Dulu masa muda kira-kira gimana? Itu tanya. Muhasabah boleh. Ngapain ngurusin orang diurusin? La ilaha illallah. Habis usia mau mati, kemana-mana diundang, omongin nasab orang. Apa urusan? Apa urusan? Oh enggak, kita mau membersihkan nasab Rasulullah. Emang Rasul perlu sama gituan? Perlu nggak Rasul kira-kira? Rasul nggak perlu sama ente yang bukan cucunya ngurusin nasabnya Rasul dan keturunannya. Keturunannya pun gak ada urusan untuk itu. Urusannya kalau ngaku keturunan, pastikan amalmu lebih baik dari orang lain. Begitu. Betul kan? Apalagi yang bukan turunan, mau ngapain nyebutin nasab orang? Tuh, dengerin tuh. Yang rugi bukan urusan nasabnya yang dilihatnya. Turunan siapa kagak. Yang rugi cilaka yang orang gak punya amal kebajikan, ringan timbangannya, udah pasti tinggal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu baru gambaran tempat tinggal. Lalu bagaimana gambar siksanya? Berikutnya.
Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Dengar jemaah, ini bahasa kalihun. Kalih itu gambaran orang nih. Nih gambar lihat nih, orang ditarik bibir atasnya ke atas, bibir bawahnya ke bawah. Gimana kira-kira? Jelek nggak? Ya. Jemaah coba nih, maaf nih. Ini contoh doang nih. Cakep nggak tampangnya? Coba ngaca lihat. Cakep nggak mukanya? Tapi Anda angkat bibir Anda gini. Ini ngaca nih, itu kamera nih ya. Tapi ngerasa cakep nggak kira-kira? Secantik apapun, seganteng apapun, Anda tarik bibir Anda ke atas, buka bibir bawah ke bawah, ngaca dah, foto dah, cakep apa jelek? Biar paham nih arti kalihun itu gitu, kalihun. Itu arti kalihun, bukan hanya muram, cemberut. Kalau cemberut masih cakep juga. Bini kita kalau cemberut cakep nggak? Berarti? Coba dah. Cemberut nih, benar-benar. Cemberut bini kita, ya Allah cakep amat sih Neng, amat sih. Tambah begitu, tambah cakep nggak? Tapi coba, secantik apapun istri kita, seganteng apapun Anda, laki-laki, angkat bibir ke atas. Yang atas, yang bawah, tarik ke bawah. Coba ngaca. Ya Allah. Coba. Coba dah. Ini contohnya aja tadi begitu, biar kita tahu. Itu gambar arti kalihun. Bukan hanya muram, jelek tuh mukanya tuh. La ilaha illallah. Udah gitu dibakar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Gambaran tuh orang kalau di dunia di antara amalnya ngurusin nasab orang yang bukan urusan dia. Tuh wajahnya akan dibakar dan akan tampak buruk rupa mukanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat kaitannya apa? Amal buruk dengan ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalu. Berikutnya, bukankah ayat-ayatku telah ditilawahkan kepada kalian, tetapi kalian selalu mendustakannya? Ini jamaah, kenapa sih sampai begitu dapatnya? Nih penyebabnya. Dulu di dunia dibacain ayat-ayat Quran, kalian mendustakannya. Assalamualaikum. Hari ini udah dengar belum ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah sudah kita tilawahkan atau belum? Sudah. Ayo, jangan kita dustakan jemaah. Jangan kita dustakan. Sekian banyak ayat tadi panduan hidup kita. Ayo, jangan kita dustakan. Supaya apa? Supaya ini tidak berlaku dan tidak kita dengar di hari kemudian. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai nih ayat ini nih, bunyi ayat ini kita dengar lagi berikutnya di hari kemudian. Kalau itu kita dengar, berarti kita termasuk orang yang berada fi jahannama khalidun. Ayat ini nih cuma dibacain nanti setelah hari ini, di hari kemudian di hadapan penghuni neraka. Awas jemaah, ayat ini akan dibacakan ulang di hadapan penghuni neraka. Maka jangan sampai kita mendengar ayat ini kembali terulang di hari kemudian. Kenapa? Karena berarti kita berada dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan bibir ditarik ke atas, yang atas ditarik ke bawah, yang bawah. Apa kata Allah? Alam takun ayati tutla alaikum. Emang dulu nggak ada yang bacain ayat ini? Awas, sekarang udah dibacain, udah kan? Bahkan tadi kita baca bersama. Fakuntum biha tukadzibun. Namun sayangnya udah dibacain, kalian dustain. Nah, jangan sampai ayat ini kita dengar ulang di hari kemudian. Na'udzubillahi min dzalik. Apa jawab mereka nih? Lihat nih orang kalau di neraka nih. Lihat orang nih kalau di neraka nih. Begitu diingatkan dengan ayat itu, apa jawabnya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." Ya udah, nasib Tuhan. Emang kami udah kalah sama keburukan kami, sama kejahatan kami. Nasib kami memang buruk Tuhan. Emang kami orang-orang tersesat Tuhan. Gitu doang bisanya jawabnya. Gak ada yang lain. Kenapa? Karena memang sejatinya mereka sudah dengarkan ayat-ayat Quran dibacakan, tapi sayang mereka dustakan. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Udah dibacain,
tapi didustain. Ayo terus. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Jika kami masih juga kembali, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Minta kesempatan, Tuhan, balikin saya Tuhan. Keluarin saya dari neraka sebentar aja. Kami akan berbuat baik. Kalau memang kami masuk neraka lagi, berarti memang benar-benar kami orang yang zalim. Lah enak banget ngomongnya begitu. Enak banget gitu ya. Minta kesempatan, tapi yang ngasih harapan dan kepastian. Tuhan, balikin saya Tuhan. Ya, siapa tahu bisa berbuat baik Tuhan. Dan kalau sampai kami nyemplung lagi ke neraka, emang benar-benar kami orang zalim. La ilaha illallah. Coba itu bayangkan coba. Nauzubillah, jangan sampai kita mengucap kalimat-kalimat ini nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayo, apa jawab Allah? Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara denganku. Udah, ente tinggal di neraka sehina-hinanya. Gak usah pakai ngomong lagi, percuma ngomong. Nah, apalagi berani udah gak bisa. Cuman bisa menyesal. Nah, supaya gak menyesal, ayo kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, renungkan, hayati, pelajari, dan minta permohonan pada Allah. Tuhan, kami sudah dengarkan ayat-ayat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah ngaji di bubur subuh Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa mengamalkan apa yang Kau ajarkan pada kami. Amin ya rabbal alamin. Kalamun Qadimun la yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim faj'alna Allahumma ya rabbana mimman ataka biqalbin salim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Rabbana Allahumma ij'alna al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudrina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatiki arhamar rahimin.
Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatik fi ibadika salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Matti'na ya Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka muslimina laka min dhurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatiki arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.